Sungguh brutal menjalankan bisnis fisik di Xiamen. Sekarang, seorang pemilik kedai kopi bersusah payah selama 6 tahun, menabung 400.000 yuan, hanya untuk kehilangan setiap sen dalam waktu 4 bulan. Seorang bos restoran hotpot menginvestasikan 2 juta yuan untuk renovasi selama setengah tahun. Namun dalam setahun, kebangkrutan menghantamnya. 8008 Superlift, yang dulunya pub terpanas di Xiamen, berjaya selama setengah tahun, lalu mulai tutup begitu memasuki awal tahun ini. Toko-toko di pinggir jalan yang dulunya menghasilkan 100.000 yuan sebulan kini memiliki tanda, dijual, terpampang di jendela mereka. Saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup saya. Namun, saya menyaksikan semuanya hanya dalam tahun ini. Luar biasa, begitu banyak villa yang ditinggalkan di Xiamen sehingga terasa surreal. Keadaan kota ini saat ini suram. Panti pijat dan tempat spa kaki kosong melompong. Jalanan pejalan kaki yang dulunya ramai hampir sepi. Bahkan penjual mie sapi pun mengeluh. Orang-orang tidak lagi mengonsumsi daging sapi. Dan bukan hanya mereka, saya menjalankan toko film kecantikan mobil di Tong'an dan sebelumnya pelanggan menginginkan yang terbaik, yang termahal. Sekarang mereka meminta pilihan termurah dengan sedikit diskon. Bahkan penawaran beli grup saya yang mahal tahun ini hampir tidak laku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Xiamen? Ketika orang memikirkan Fujian, yang pertama muncul adalah pulau-pulau impian dan pesona Nanyang yang kaya. Semua kejayaan itu menunjuk ke satu tempat, Xiamen, taman di laut. Sebutlah Xiamen dan orang-orang bahkan hampir tidak ingat ibu kota provinsinya, Fuzhou. Xiamen menjadi wajah Fujian. Sebagai zona ekonomi khusus, Xiamen adalah satu-satunya kota di China yang peringkat administratifnya melebihi ibu kota provinsi. Namun seiring merosotnya ekonomi China, kemerosotan Xiamen terlihat jelas. Fenomena aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya bermunculan di sini. Hari ini, mari kita mengungkap kebenaran di balik kemerosotan Xiamen. Mengejutkan, siapa sangka bahkan guru-guru di Xiamen tidak bisa bertahan. Saya melihat secara online bahwa kebijakan untuk lembaga publik semakin ketat. Awalnya, saya pikir itu hanya rumor sampai seorang guru datang berkonsultasi dengan saya tentang dana kantor. Saat itulah saya menyadari hal itu nyata. Pemotongan gaji di banyak sektor telah mencapai 20% hingga 30%. Dan itu tidak dilabeli sebagai pemotongan gaji. Mereka membatalkan subsidi untuk secara diam-diam memangkas pendapatan. Apakah Xiamen benar-benar masih menjadi rumah bagi 5,3 juta orang? Kemana mereka semua pergi? Lihat Mixi, mal andalan. Sangat sepi. Bahkan jalan di luar stasiun kereta api anehnya kosong dari orang dan mobil. Izinkan saya menunjukkan realitas mentah ekonomi Xiamen yang disebut-sebut. Kebenaran pahit Xiamen pada tahun 2025. Pertama, pelarian penduduk. Setelah tahun baru Imlek, sebagian besar pekerja lenyap, pulang ke rumah atau bermigrasi ke kota-kota seperti Hangzhou. Kedua, pasar sewa runtuh. Permintaan mengering dan bahkan sewa murah tidak dapat mengisi kamar. Saat desa-desa urban pulau dibersihkan, kelas pekerja menghilang. Ketiga, bisnis fisik tercekik. Sewa di tempat-tempat bagus melonjak, sementara tempat-tempat buruk membusuk kosong. Mal berganti tangan tanpa henti. Bahkan Wanda telah tutup. Keempat, pariwisata meredup. Jumlah pengunjung telah anjlok dan sektor yang dulunya berkembang kini stagnan. Meskipun harga rumah turun, penduduk lokal masih tidak mampu membeli. Kelima, penurunan konsumsi. Orang-orang berhemat tidak seperti sebelumnya. Subway menggantikan Didi. Kaum muda tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan kurangnya karir bergaji tinggi di Xiamen dan menyusutnya sektor jasa berarti kota ini tidak dapat lagi menahan penduduknya. Situasi saat ini di Xiamen benar-benar mengejutkan. Ini bukan lagi Xiamen yang kita kenal beberapa tahun yang lalu. Tanda-tanda aneh dan meresahkan ada di mana-mana. Setiap industri tampaknya sangat kesulitan tahun ini. Pekerjaan semakin sulit ditemukan. Gaji menyusut. Ruang kantor kosong karena banyak orang yang menganggur. Namun pembayaran pinjaman bulanan tetap tiada henti. Penjualan rumah baru stagnan. Pasar perumahan bekas terlihat suram. Dan bahkan perumahan elit mulai kosong. Apakah Anda memperhatikan ledakan pengemudi Didi dan kurir pengiriman makanan akhir-akhir ini? Bahkan pekerja konstruksi pulang ke desa mereka lebih awal karena tidak ada pekerjaan yang tersisa. Jadi, katakanlah, bagaimana Anda bertahan di Xiamen? Gang-gang yang dulunya ramai dengan kehidupan kini bergema dengan keheningan. Gelombang penutupan di antara toko-toko budaya dan kreatif memilukan. Beberapa bahkan tidak dapat menemukan siapapun untuk mengambil alih dengan harga berapapun. Pasar malam adalah kota hantu. Setengah dari toko-toko di jalan-jalan pejalan kaki yang dulunya ramai telah menutup pintu mereka. Teman-teman, hari ini saya pergi ke Huli Wanda di Xiamen untuk melakukan riset pasar. Saya berharap melihat keramaian seperti biasa, tetapi apa yang saya lihat mengejutkan saya. Jalanan sepi, toko-toko fisik yang tak terhitung jumlahnya tutup, dan bahkan Golden Street terasa tak bernyawa.
Saya berjalan melalui semuanya. Deretan etalase kosong yang disewakan. Toko pakaian dan toko emas yang dulunya penuh sesak kini kosong. Restoran yang dulunya antrean panjang kini kesulitan mengisi bahkan beberapa meja. Dari apa yang saya pelajari, arus pelanggan hari kerja sangat buruk sehingga beberapa toko terlihat kurang dari 10 pengunjung per hari. Akhir pekan agak sedikit lebih baik, sebagian besar hanya mencoba tetap bertahan. Katakanlah, kapan bisnis fisik akan bangkit kembali dari ini? Xiamen telah menjadi kota yang tidak menarik, menyakitkan untuk disaksikan. Baru kemarin saya mendengar beberapa turis berbicara tentang Xiamen. Mereka bilang itu tempat yang sangat kecil, hanya pulau kecil, bahkan tidak sebesar satu distrik Beijing. Mereka bahkan mencemooh pemandangan kota yang kuno dan kurangnya gedung-gedung tinggi. Tapi jujur, mereka salah. Banyak orang hanya melihat Xiamen melalui lensa pariwisata. Mereka hanya mengunjungi pulau itu. Tapi pulau itu hanya memiliki 2 distrik, Ximing dan Huli. Masih ada banyak hal di kota ini yang tidak diketahui orang. Xiamen telah membangun kota baru, tetapi para netizen mengatakan kota itu terasa sangat kosong, seperti kota raksasa tanpa orang. Jadi, mari kita lihat lebih dekat. Di sisi lain terletak pengembangan baru ini yang mencakup 35 km dengan populasi yang direncanakan 350.000, rata-rata 10.000 orang per kilometer persegi. Semuanya dirancang dengan rapi dan dipoles. Riverside Park yang baru dibangun terlihat indah, lingkungannya luar biasa, tetapi hampir tidak ada yang datang. Rasanya seperti kota pertunjukan tanpa penonton. Inilah tampilan desa-desa urban di luar Pulau Xiamen sekarang. Ini jam 8 pagi. Biasanya, jam ini akan penuh dengan pekerja yang terburu-buru untuk memulai hari mereka. Tapi tahun ini, jalanan sepi, bisnis tutup, dan tempat itu terasa beku dalam waktu. Ini sama sekali tidak terlihat seperti desa urban di zona ekonomi khusus. Semuanya diam-diam meneriakkan satu kebenaran, jauh lebih sedikit orang yang datang ke Xiamen. Sejujurnya, Xiamen sangat menakjubkan, tetapi upah di sini sama sekali tidak. Dan harga, mereka sangat tinggi. Bagi sebagian orang, Xiamen adalah rumah, tempat yang tidak bisa mereka lepaskan. Bagi yang lain, itu hanyalah kota lain yang mereka datangi untuk bertahan hidup. Hari ini saya mengunjungi Aloha City Plaza di distrik Haichang dan itu membuat hati saya pilu. Tempat ini dulunya hidup, keramaian di mana-mana, suara, tawa, kegembiraan. Pada akhir pekan atau hari kerja, selalu ramai. Tapi sekarang, hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Saya berjalan di sekitar plaza dan hampir tidak melihat satu pun orang. Restoran yang dulunya antrean panjang sekarang memiliki lebih banyak karyawan daripada pelanggan. Toko pakaian kosong. Bahkan hampir tidak ada pengunjung yang melangkah masuk. Beberapa netizen Xiamen mengatakan rasanya seperti langit runtuh. Semakin sedikit orang yang berjalan di jalanan. Sebaliknya, yang Anda lihat adalah lebih banyak pengemudi pengiriman dan kurir yang berlomba untuk mencari nafkah. Upah terus merosot. Semakin sulit hanya untuk bertahan hidup. Situasi saat ini di Xiamen agak menakutkan. Semua industri sangat menderita tahun ini. Mencari pekerjaan terasa lebih sulit daripada mencapai langit. Dan bahkan jika Anda cukup beruntung untuk dipekerjakan, upahnya jauh lebih rendah dari upah yang dulu. Jalan-jalan pejalan kaki yang dulunya penuh sesak bahu-membahu kini dipenuhi dengan toko-toko yang tutup. Bahkan pusat perbelanjaan besar telah runtuh, tidak dapat bertahan. Beberapa pemilik bisnis menggadaikan rumah dan mobil mereka hanya untuk sekedar bertahan, tetapi akhirnya menyerah dan tutup. Semakin banyak orang yang saya kenal kehilangan pekerjaan, namun hipotek dan pinjaman mobil mereka tidak akan menyusut 1 sen pun. Mereka nyaris tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ekonomi Xiamen sedang meredup. Bisakah Anda membayangkan ini? Di masa lalu, hampir tidak mungkin menyewa rumah di distrik sekolah dekat SMA teratas. Jika Anda ingin tempat tinggal untuk pendidikan anak-anak Anda harus memesannya sebulan sebelumnya atau lupakan saja. Sewa untuk apartemen 2 kamar tidur dasar berkisar antara 3.000 hingga 4.000 yuan dan masih cepat laku. Tapi baru saja, teman saya menelepon. Dia menyewa tempat di dekat sekolah hanya dalam 1 jam. Dia bilang ada begitu banyak unit kosong sekarang. Tidak ada yang menyewanya lagi.